Halo semuanya, sawadee krap. Selamat datang kembali di segmen analisa dan kembali kita update perkembangan terbaru mengenai kasus aksi saling tembak ya dari anggota kepolisian di rumah kediaman Kadif Propam Mabes Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Kita sudah bahas ada banyak sekali pro dan kontra dari masyarakat, ada banyak yang tidak percaya dengan kronologi yang telah disampaikan dari kepolisian. Nah, di video kali ini kita akan bahas adalah mengenai data otopsi, karena bagi aku pribadi, otopsi adalah salah satu cara agar bisa meredam pro dan kontra ego kecurigaan masyarakat terhadap kronologi yang disampaikan oleh tim penyidik kepolisian yang dinilai sebagian masyarakat Indonesia ada banyak sekali kejanggalan. Karena apa? Dari otopsi ini kita bisa melihat ada beberapa data yang sangat fundamental, teman-teman. Misalnya adalah mengenai waktu kematian. Ini sangat penting sekali. Kalau kita analisa dan juga kita dengarkan keterangan dari kepolisian yang menyatakan bahwa waktu kejadian itu sekitar jam 5 sore di hari Jumat lalu. Ini juga akan bisa mendapatkan klarifikasi dari hasil autopsi, yaitu adalah mengenai waktu kematian. Kapan sebenarnya Brigadir J itu benar-benar meninggal dunia. Setelah mengetahui mengenai waktu kematian, juga kita harus tahu mengenai penyebab kematiannya. Apakah penyebab kematiannya betul karena tembakan? Dan kalau karena tembakan, kita tahu ya ada 5 tembakan yang bersarang di tubuh Brigadir J yang ditembakkan oleh Baradae. Itu kita harus melihat juga tembakan mana yang lebih dulu, tembakan mana yang menyebabkan terjadinya kematian. Misalnya di jantung atau di alat-alat vital lain. Itu juga menjadi salah satu petunjuk yang sangat baik untuk mencari tahu apakah kronologi yang disampaikan dari penyidik kepolisian itu sudah masuk akal atau belum. Karena kalau dalam kasus hukum di Indonesia pada umumnya setahu aku sih kita ya seperti biasalah, aku melihat juga kasus ini walaupun dialami oleh seorang petinggi pejabat kepolisian di Indonesia, kemungkinan besar ya pasti prosesnya akan sama. Pertama tahapannya adalah penyidikan dari pihak kepolisian, setelah berkasnya lengkap, alibinya lengkap dan juga alat bukti telah lengkap, itu akan diserahkan ke kejaksaan. Dari kejaksaan, proses berikutnya adalah melihat apakah pemaparan yang akan disampaikan nanti dari penyidik sudah masuk akal, sudah relevan atau tidak. Kalau sudah, akan masuk ke tahapan berikutnya adalah pengadilan. Harusnya proses ini akan sama juga seperti terjadi pada masyarakat umum di Indonesia seperti itu. Itu adalah mengenai penyebab kematian. Dan berikutnya adalah kita juga akan mencari tahu dari hasil otopsi mengenai luka sebelum atau sesudah kematian. Maksudnya luka ini apa? Ini kan ada beberapa statement yang disampaikan dari keluarga korban yang mengatakan bahwa ada luka seperti kayak goresan, kemudian luka seperti yang di kaki dan beberapa tubuh lainnya. Itu adalah hal yang sangat bertolak belakang dengan kronologi yang disampaikan dari penyidik kepolisian. Karena kan kalau kronologi dari penyidik kepolisian, Brigadir J itu yang menembak pertama kali, kemudian ditembak balas oleh Baradae. Kalau Brigadir J itu menembaknya 7 kali dan tidak ada satupun yang kena, sementara Baradae itu langsung 5 kali melepaskan tembakan dan semuanya langsung kena. Apakah juga kita berpikir ya, apakah tidak dengan satu tembakan saja itu bisa melumpuhkan Brigadir J? Kenapa harus sampai 5 kali ditembak dan juga menyebabkan 7 luka di Brigadir J? Kita ketahui memang di tubuh Brigadir J itu berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian ada 7 luka, tapi 7 luka tersebut adalah hasil dari 5 tembakan karena ada beberapa tembakan yang itu melukai beberapa bagian tubuh secara langsung. Misalnya keterangan dari Kapolres juga mengatakan kalau nembaknya di jari misalnya langsung terkena juga ke dadanya. Itu adalah yang fakta yang kita dapatkan dari keterangan kepolisian. Nah, teman-teman, hasil otopsi ini menurut aku sangat penting sekali ya. Aku juga kasus ini agak sedikit mirip ya dengan kasus Teng Monida dalam beberapa poin. Karena kalau di kasus Teng Monida di Thailand ya, itu kan yang menjadi permasalahan adalah mengenai ya Teng Monida meninggal dunia. Memang dia terjatuh di Sungai Chao Phraya, tapi masih menjadi perdebatan adalah apakah itu murni karena kecelakaan ataukah karena ada indikasi pembunuhan. Ini juga sama dengan kasus yang terjadi di rumah Kadif Propam Mabes Polri ini, apakah Baradae menembak Brigadir J itu beneran atau tidak? Apakah dia yang menembak atau bukan? Ataukah ada orang lain? Dengan beberapa kejanggalan, salah satunya adalah jenis senjata yang dipakai oleh Baradae itu bukanlah senjata yang umumnya dipakai
dicapai oleh anggota kepolisian yang masih dalam level rendah seperti itu. Itu sudah aku bahas di video sebelumnya. Nah, kemudian teman-teman, kembali lagi mengenai persamaan dengan kasus Teng Monida, kalau aku lihat di sini kan kita masih mencari tahu apakah beneran ini Baradae itu menembak Brigadir J karena sedang mempertahankan diri, defensif. Nah, ini sangat penting sekali. Sudah sama-sama ada persamaan di bagian itu untuk mencari apa yang sebenarnya terjadi. Dan ini kalau aku belajar dari kasus Teng Monida, aku masih ingat sekali pada saat kasus Teng Monida itu kan ada di otopsi pertama, itu wah luar biasa, banyak masyarakat Thailand tuh nggak percaya. Dan akhirnya ada demo ribuan orang di Thailand itu meminta untuk dilakukan otopsi ulang ke jenazah Teng Monida, dan itu dilakukan dengan dokter otopsi yang bukan berasal dari kepolisian Thailand. Nah, ini juga sama nih dengan otopsi dari Brigadir J. Kita ketahui juga bahwa mendiang Brigadir J, jenazah sudah dimakamkan di Jambi, dan kalau nanti ini juga hasil otopsinya dinilai ada kejanggalan karena kita masih belum mendapatkan rilis resmi mengenai hasil otopsi dari Brigadir J mengenai waktu kematian, penyebab kematian, luka yang ada di tubuh, mana yang setelah kematian, mana yang sebelum kematian. Itu sangat penting sekali untuk kita hubungkan dengan alibi dan juga dengan keterangan-keterangan mengenai kronologi pada saat hari Jumat tersebut yang mengatakan bahwa si Brigadir J diduga melakukan pelecehan ke istri Irjen Pol Verdi Sambo, dan Baradae hanya menyelamatkan diri aja karena dia mendapatkan tembakan yang pertama kali. Itu sangat penting sekali untuk diketahui ya teman-teman. Nah, kemudian sekarang bagaimana Anjas dengan hasil otopsi Brigadir J? Aku sudah dapatkan keterangan dari sejumlah wawancara Pak Benny Mamoto di sejumlah TV nasional ya. Beliau mengatakan bahwa sudah dilakukan otopsi, bahkan juga memang kalau untuk otopsi seperti ini teman-teman, itu memang yang paling krusial itu adalah memang di otopsi yang pertama. Kalau otopsi kedua itu ya bisa dicari tahu untuk beberapa hal, tapi yang lebih fundamental adalah di bagian pertama. Mudah-mudahan otopsi pertama yang sudah dilakukan dari pihak kepolisian benar-benar bisa menyeluruh. Diharapkan ada foto-foto secara detail, karena aku belajar juga dari kasus Teng Monida ya. Pada saat dilakukan otopsi kedua setelah masyarakat Thailand tuh heboh untuk demonstrasi meminta otopsi kedua dilakukan oleh pihak di luar dari kepolisian Thailand, itu kan juga dokter forensiknya mengatakan bahwa kita nggak perlu lagi membedah karena masalah waktu, sudah terjadi pembusukan dan sudah tidak virgin lagi jenazah korban saat itu. Makanya yang paling fundamental adalah foto-foto. Nah, ya, ada juga sebagai masyarakat Indonesia yang berpikir kalau yang melakukan otopsinya masih dari pihak kepolisian, ada dugaan tidak masalah independensinya. Kita nggak bisa menutup mata teman-teman, masyarakat Indonesia juga bukanlah masyarakat yang lugu-lugu. Kita juga sudah banyak orang-orang cerdas. Jadi pada saat penyidik selalu mengatakan bahwa berikanlah kepada tim ahlinya, begitu yang dikatakan oleh Pak Benny Mamoto untuk menganalisa mengenai hasil forensik. Setuju sekali bahwa data-data forensik, otopsi memang harus disampaikan dan juga dianalisa langsung oleh yang berekspertis di bidangnya, yakni adalah dokter otopsi. Tetapi walaupun kita juga tahu kita ada keterbatasan ekspertis, kita juga masyarakat punya panca indera ya. Kita bisa melihat mana yang make sense atau enggak. Karena sekali lagi, ilmu forensik apapun ilmunya itu ya bukan kayak rocket science ya. Harus lulus S3, harus profesor, harus baru bisa memberikan analisa dan juga judgement apakah ini jarinya putus atau tidak. Itu kan sudah sangat clear sekali. Nah, kemudian kalau kita detailkan sekali tentang waktu kematian teman-teman, kita akan coba fokus satu persatu. Nah, waktu kematian ini sebenarnya jam berapa? Kurang lebih. Ini akan menjawab dalam dunia forensik, setahu aku bahwa di hasil forensik itu nggak bisa diketahui secara exactly time-nya. Misalnya, waktu kematiannya jam 17:05. Tidak seperti itu. Adalah diketahuinya dengan kira-kira beberapa jam yang lalu, 5 jam yang lalu, ada bahasa-bahasa teknis di forensik yang bisa melihat, itu misalnya sudah terjadi pembusukan, kok seperti ini, pembusukan seperti ini, itu menandakan bahwa ini sudah meninggal lebih dari 5 jam. Jadi bukan jam yang exactly minute seperti itu untuk knowledge kita, karena aku yakin isu berikutnya akan disampaikan oleh penyidik adalah mengenai hasil otopsi, karena hasil otopsi itu bisa meredam kecurigaan masyarakat, kemudian juga ego atau pro dan kontra, asalkan
data forensik itu adalah kredibel. Nah, bagian kedua adalah mengenai penyebab kematian. Ini juga sangat penting sekali. Sebenarnya Brigadir J yang menyebabkan dia meninggal dunia itu apa? Kita tahu memang ada tembakan 5 kali. Tapi kan apakah tembakan kelima kali itu yang mana nih yang menyebabkan kematian? Mungkin tembakannya sampai sekarang aku belum tahu, belum ada informasi yang mengatakan tembakan di Brigadir J itu lokasinya di mana aja, di kepala kah, di dada kah, di kaki kah, atau di manakah? Kalau kalian sudah ada data itu, kalian boleh tuliskan di kolom komentar video ini atau juga kirim ke Instagramku di Anjas di Thailand, karena sampai sekarang aku cari beritanya nggak ada mengenai data itu. Kenapa ini juga nggak disampaikan? Aku paham, karena yang berhak menyampaikan data-data otopsi adalah dari penyidik. Kalau dokter forensik, ya tugasnya adalah diminta bantuan, perintah oleh penyidik, datanya disampaikan ke penyidik, yang menyampaikan ke media massa, ke masyarakat umum adalah ya penyidik sendiri, gitu. Nah, kemudian penyebab kematian ini juga sangat penting, menjadi salah satu alasan menjawab isu-isu di luar sana yang mengatakan, kenapa kok ditembaknya sampai 5 kali? Kita akan cari tahu nih dari 5 tembakan tersebut. Mana tembakan yang pertama kali, mengenai wilayah mana, dadanya atau kakinya, kedua, ketiga, keempat. Misalnya begini, seandainya tembakan pertama itu sudah langsung mengenai jantung. Ini menjadi pertanyaan sangat besar ini. Kalau sudah terkena jantung, ya sudah pasti ya, itu pasti akan melumpuhkan si Brigadir J. Tapi kenapa ada tembakan kedua, ketiga, keempat, kelima? Kalian ngerti maksud poinnya akan kemana? Tentunya ini semua akan menjadi salah satu jawaban yang sangat bisa meredam emosi dan juga kecurigaan masyarakat Indonesia terhadap kasus Brigadir J ini sendiri. Nah, berikutnya adalah mengenai luka-luka yang ada di tubuh Brigadir J. Kita ketahui keluarga korban, ayah dan juga bibinya sudah bicara di media massa. Ada luka-luka yang sebenarnya menurut mereka itu bukan sekedar karena terkena peluru dari Baradae yang sebanyak 5 kali tersebut. Tapi ada luka bekas kayak sayatan dan tipe-tipenya di mata, di kaki, dan sebagainya. Tentunya ini juga menjadi salah satu bagian yang sangat penting untuk mengklarifikasi kronologi yang disampaikan dari penyidik ya. Luka sebelum atau sesudah kematian. Ini kan juga beredar di masyarakat mengatakan bahwa sebenarnya itu ada dugaan bahwa Brigadir J itu seandainya tewasnya bukan karena peluru, tapi karena digebukin, jantungnya digini dan sebagainya. Tembakan tuh hanyalah sebagai kamuflase dan sebagainya. Dugaannya ada yang seperti itu. Nah, bisa dijawab dengan data-data otopsi ini. Luka tembakan tersebut seandainya untuk membantah statement ataupun juga opini liar di luar sana, oh hasil otopsi mengatakan bahwa tembakan-tembakan tersebut terjadi sebelum kematian. Oh clear berarti. Ataupun juga ini sesudah kematian, ini akan menjadi pertanyaan. Tapi jujur ya teman-teman ya, ini jangan sampai aku melihat aroma-aroma bahwa akan mempertaruhkan nama baik kepolisian Indonesia. Karena kalau ternyata ada unsur-unsur pribadi dalam kasus ini dan ada dugaan ada yang berusaha memanipulasi, ya semoga jangan sampai mengorbankan nama baik kepolisian Indonesia. Kalau nama polisi itu menurut aku di Indonesia sudah sangat baik sekali. Bahkan Pak Mahfud MD juga mengatakan nilai kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kepolisian itu sudah sangat meningkat sekali beberapa tahun terakhir ini. Itu kan kalau terjadi hal seperti ini, kasusnya dibahas di media nasional, akan mencederai rasa keadilan, itu pasti nilai kepuasan masyarakat terhadap kepolisian akan rendah lagi dan butuh waktu puluhan tahun rebound lagi untuk membangkitkan rasa kepercayaan terhadap kepolisian Indonesia. Kalau kita tidak rely kepada kepolisian Indonesia, kita akan rely kepada siapa lagi? Karena ya we have to do what we are preaching ya. Kita harus melakukan apa yang selama ini kita ajarkan begitu. Kepolisian selalu menegakkan, selalu mengatakan bahwa tegakkan keadilan dan sebagainya, nggak boleh main hakim sendiri dan sebagainya. Ini adalah salah satu momen menunjukkan bahwa jika memang kasus ini ada kejanggalan-kejanggalan, tidak tebang pilih siapapun itu. Walaupun ada dugaan-dugaan, ya seperti kalian lihatlah di media massa dan juga YouTube, di TV-TV nasional, kalian bisa komentar-komentarnya luar biasa, tidak perlu aku sebutkan satu persatu. Kita akan nantikan seperti apakah hasil otopsi dari Brigadir J, mudah-mudahan dibuka secara jelas, dan kalau ada sesuatu hal yang janggal,
ini juga dibutuhkan untuk otopsi kedua. Apakah mungkin seperti itu? Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjas di Thailand, serta juga subscribe channel YouTube ini untuk support nyata kalian untuk aku terus mengawal kasus yang banyak sekali menuai pro dan kontra di Indonesia. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.